What's up guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di channel Dunia Shinobi Official. Pada video kali ini kita akan membahas request tentang manga Boruto chapter 53. Tegang dan penasaran, kurang lebih seperti itulah yang dirasakan fans Naruto Boruto belakangan ini. Bahwasannya manga Boruto selalu membawa hal yang menarik dan ditunggu-tunggu oleh setiap penggemar di seluruh dunia. Seperti halnya chapter 52 kemarin menyuguhkan adegan-adegan epik pertarungan antara Naruto dan Ishiki Otsutsuki. Serta pada chapter tersebut kita kembali dibuat penasaran dengan nasib Kawaki setelah ia terseret ke medan pertempuran. Kedatangan Kawaki sudah tentu membuat semua orang panik, baik Naruto dan Sasuke serta semua orang yang berada di sekeliling Kawaki sebelumnya. Bahkan Amado yang berada di ruangan tersebut sudah kehabisan ide dan pilihan, serta menganggap semuanya sudah tamat. Ya, itu wajar saja, karena jika Ishiki berhasil menanamkan segel karma pada Kawaki, maka sama artinya dengan kehancuran dunia, karena sudah tidak akan ada lagi yang mampu menghentikannya. Tetapi selagi Ishiki belum menanamkan segel karma, dunia shinobi masih memiliki harapan sebab umur dari Ishiki saat ini sudah tidak lama lagi. Pada awal kedatangan Kawaki ke dimensi tersebut, ia sedikit terkejut melihat wujud dari Ishiki yang sebenarnya, karena Ishiki selama ini hanya dikenal sebagai sosok biksu yaitu Jigen. Tetapi walaupun Kawaki telah melihat Ishiki di depan matanya sendiri, hal itu tidak membuatnya takut, bahkan sebaliknya ia menunjukkan raut muka yang sangat tenang. Dan di balik ketenangannya itu, ia juga memikirkan kembali apa yang telah dikatakan Amado sebelumnya mengenai cara untuk mengalahkan Ishiki. Setelah sedikit berpikir, Kawaki sempat meledek Ishiki yang umurnya hanya tinggal 5 menit saja. Tetapi hal itu justru dibalas dengan tenang oleh Ishiki, karena ia begitu percaya diri bahwa dalam waktu 5 menit ia akan mendapatkan tubuh Kawaki dan tidur di dalam tubuh itu kemudian bangkit setelah waktunya tiba. Mendengar perkataan Ishiki itu, yang panik justru Naruto dan berteriak menyuruh Kawaki agar cepat melarikan diri sejauh mungkin agar tidak sampai terjangkau oleh Ishiki. Tetapi sebelum Naruto selesai berbicara, Ishiki menginjaknya sampai mode Baryon Naruto terhenti dan ia terlihat sudah tidak berdaya sama sekali. Karena perhatian Ishiki sudah teralih oleh Naruto, dengan cepat Kawaki langsung melarikan diri. Tetapi hal seperti itu tidak cukup untuk membuat Kawaki lolos dari Ishiki, karena dengan tiba-tiba Ishiki sudah berada di depannya dan langsung mencekik Kawaki. Pada momen ini, Ishiki sudah berniat langsung menanamkan segel karmanya, tetapi dengan sigap Sasuke menggunakan Ameno Techikara untuk bertukar tempat dengan Kawaki. Tak hanya itu, di dalam situasi yang sangat genting, Sasuke juga memberikan bom asap kepada Kawaki, agar ia tidak bisa dideteksi oleh Ishiki. Apalagi bom asap tersebut sebenarnya adalah debu mineral yang dapat menghalangi penglihatan mata Byakugan. Maka dengan begitu, Byakugan Ishiki pun tidak dapat menebusnya. Tetapi debu tersebut hanya mampu bertahan beberapa menit saja. Namun setidaknya itu cukup untuk mengulur waktu sampai tubuh Ishiki hancur. Karena Sasuke telah menghalangi Ishiki beberapa kali, ia membanting Sasuke ke tanah sampai sekarat dan sulit untuk bergerak. Namun Ishiki yang sudah tidak memiliki banyak waktu lagi menjadi panik dan terbang ke sana kemari untuk mencari Kawaki. Serta kali ini raut muka dari Ishiki sudah benar-benar menyedihkan. Bahkan saking menyedihkannya, ia sampai berteriak-teriak memanggil nama Kawaki seperti anak ayam kehilangan induknya. Karena situasi yang sudah tidak memungkinkan Ishiki untuk menemukan Kawaki, akhirnya ia menggunakan cara licik dengan mengancam Kawaki. Apabila Kawaki tidak menunjukkan dirinya dalam waktu 20 detik, maka Ishiki akan membunuh Naruto, orang yang sangat berharga bagi Kawaki. Karena pada saat itu Naruto sudah benar-benar sekarat, ia pun sudah tidak punya tenaga lagi untuk menghindari serangan Ishiki. Sehingga dengan mudah Ishiki menginjaknya dan membuat Naruto semakin sekarat. Hal tersebut juga ditandai dengan tangan buatan Kawaki yang terdapat cakra Naruto tiba-tiba saja terputus atau sudah tidak lagi berfungsi. Ancaman Ishiki tersebut sedikit membuat Kawaki dilema dan diam sejenak untuk berpikir. Dalam pikirannya itu, ia mengingat masa lalunya yang sangat kelam dan tanpa tujuan sampai akhirnya ada orang yang menerima keberadaan Kawaki, sekaligus menjadi guru dan ayah baginya. Ya, dia adalah Hokage Naruto. Setelah sekitar 10 detik berpikir, akhirnya Kawaki menyerahkan dirinya kepada Ishiki. Serontak hal itu membuat Sasuke dan Naruto sangat panik jika Kawaki sampai berhasil ditanami segel karma. Bahkan dengan cepat Ishiki langsung mendekati Kawaki. Tetapi setelah Ishiki menjauh dari Naruto, Kawaki memutuskan memberi perlawanan kepada Ishiki dengan jutsu Katon miliknya.
Tetapi perlu diingat, ninjutsu tidaklah mempan terhadap Isshiki, karena dengan mudah ia bisa menyerapnya. Akhirnya Isshiki mendapatkan Kawaki, tetapi sebelum ia menanamkan segel karma, seperti biasa akan ada kata-kata kesombongan yang keluar dari mulutnya seolah-olah ia menghasut Kawaki agar kembali tidak memiliki tujuan untuk hidup. Namun Kawaki tetap pada pendiriannya, bahkan di saat terdesak pun ia tetap menjunjung tinggi Naruto. Setelah obrolan tersebut berakhir, Isshiki kembali mencekik Kawaki dan kali ini karma sudah terlihat menjalar ke bagian kiri tubuh Kawaki. Karena merasa rencananya sudah berhasil, Isshiki merasa sangat senang, bahkan sampai mengeluarkan ketawa jahat. Menurutnya, setelah ini ia bisa tidur dengan nyenyak dan bangun jika sudah waktunya. Serta di akhir umur dari tubuh Jigen, Isshiki sempat memuji Naruto dan Sasuke. Karena walaupun mereka makhluk rendahan menurutnya, tetapi sempat bisa memojokkan Isshiki. Sombong amat, iri bilang bos. Kesombongan membawa kehancuran. Ada yang setuju? Tak lama kemudian, kesenangan dan kesombongan Isshiki membawa malapetaka untuk dirinya karena karma pada Kawaki tiba-tiba saja menghilang. Kemudian kesombongan Isshiki itu dibalas dengan kata-kata cool dari Kawaki. Serta di saat yang bersamaan, Kawaki yang asli muncul dari atas tebing. Ya, Kage Bunshin no Jutsu. Jadi sebelumnya Kawaki telah menipu Isshiki dengan jutsu bayangan, dan yang telah ia tanami segel karma adalah bayangan atau bunshin dari Kawaki, sehingga hal itu tidak berpengaruh pada tubuh aslinya. Kemudian Kawaki meloncat dan menginjak tubuh Kawaki sampai hancur menjadi abu. Setelah kejadian itu, suasana menjadi sedikit lebih tenang dan Kawaki menceritakan latihannya pada Naruto, bahwa saat ini ia hanya mampu membuat satu bayangan saja, tetapi ia sangat senang dengan itu, ia berhasil melenyapkan Isshiki. Dari area yang berbeda, Sasuke datang dan menanyakan keadaan Naruto. Tetapi Naruto sedikit menghindar dan berbalik menanyakan keadaan Sasuke yang sudah babak belur. Tetapi Sasuke sedikit membentak sebab ia curiga dengan efek samping dari mode Baryon Naruto. Karena menurutnya energi yang dikeluarkan dari mode tersebut sangatlah tidak normal. Tak lama kemudian, di saat semua terlihat telah baik-baik saja, dan semua orang sudah menghilangkan kewaspadaannya terhadap musuh, karena memang Isshiki telah lenyap menjadi abu, tiba-tiba saja Boruto terbang dan menusuk rindegan Sasuke dengan kunai. Hal tersebut membuat Sasuke sangat kesakitan sampai tersungkur ke tanah. Naruto yang sedang sekarat terlihat kaget kenapa Boruto tiba-tiba melakukan hal yang seperti itu. Tetapi setelah itu, Boruto menunjukkan wujudnya yang sudah berubah menjadi setengah Otsutsuki seperti pada saat melawan Boro. Serta Boruto yang telah menjadi Momoshiki sempat berkata yang sekaligus menjadi akhir dari chapter 53. Tidak kusangka kalian benar-benar mengalahkan Isshiki. Tapi bagus, sekarang kalian satu-satunya gangguan yang tersisa. Dari kata-kata tersebut, sepertinya Momoshiki berniat untuk melenyapkan semua orang yang ada di sana. Tapi apakah itu akan benar terjadi? Melihat keadaannya sekarang, Mimin rasa Naruto sudah tidak bisa bertarung lagi. Sedangkan Sasuke masih bisa bertarung, tetapi karena kehilangan mata Rinnegan dan telah babak belur karena pertarungan sebelumnya, jadi sangat sedikit kesempatan Sasuke untuk bisa menghentikan Momoshiki. Tetapi di lain sisi, Sasuke adalah guru dari Boruto, dan ia juga telah berjanji kepada Boruto akan menghentikannya jika ia tubuhnya dikendalikan Momoshiki. Dan bisa saja luka yang didapatkan Boruto pada mata kirinya, hal tersebut karena tebasan pedang Sasuke untuk menyadarkan Boruto. Nah, itulah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua ini sangat kecil kemungkinannya terjadi, tetapi sedikit masuk akal. Boruto akan membantai Naruto dan Sasuke, karena seperti yang dikatakan Momoshiki dulu, bahwa mata biru Boruto perlahan akan merebut segalanya dari dirinya. Nah, bisa jadi Sasuke dan Naruto akan tewas di tangan Boruto, yang membuat Kawaki sangat membenci Boruto karena ia telah membunuh Nana Daime. Sehingga hal ini bisa menjadi pemicu Kawaki untuk balas dendam seperti pertarungan mereka pada Boruto episode 1. Serta perbuatan Boruto ini akan membuatnya sangat menderita dan menjadi orang yang lebih bijaksana. Tapi sekali lagi, ini masih sangat kecil kemungkinannya terjadi. Nah guys, itulah tadi review Boruto chapter 53. Apakah kalian memiliki pendapat tentang apa yang akan Boruto lakukan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.